Mohon maaf, apakah ibu keluarga dari pasien? Ya dok, saya angkat. Bu, anak ibu mengalami patah tulang lengan bawah, harus melakukan tindakan operasi ortopedi. Jika tidak dilakukan, maka keadaan anak ibu akan semakin memburuk. Ya dok, lakukan apa saja yang baik untuk anak saya. Berapa pembiayaannya akan saya usahakan asalkan anak saya selamat. Kalau begitu, perawat Ati silahkan antar ibu ini ke ruangan administrasi supaya cepat dilakukan operasi ortopedi. Baik dok, mari bu saya antar ke ruangan. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu bu? Jadi ibu ini adalah keluarga dari pasien Lusti yang akan melakukan operasi ortopedi pada bagian lengan bawahnya akibat kasus kecelakaan. Bisa dilihat berapa biaya untuk operasi dan rawat inapnya? Kalau begitu saya pindah dulu ya Bu. Mari semua. Baik, saya cek terlebih dahulu ya bu. Nah, baik bu. Untuk biaya operasinya itu sekitaran 25 juta. Dan biaya rawat inapnya untuk sehari itu sekitaran 3 juta. Jadi karena anak ibu akan dilakukan operasi ortopedi, maka maksimal untuk rawat inapnya sekitar 3 hari ya bu. Nah, jadi biayanya 9 juta. Jadi total keseluruhan administrasinya sekitaran 34 juta ya bu. Baik, saya baik bu, saya proses terlebih dahulu bersama surat tanda bukti pelunasan biaya administrasinya. Dimohon menunggu sebentar ya bu. Baik. Atas nama Ibu Lunfa. Ya. Ini surat tanda bukti pelunasan administrasinya ya bu. Selanjutnya berikan kepada perawat Ati yang diserahkan kepada dokter agar dapat dilakukan tindakan segera ya bu. Baik ibu, terima kasih. Keluarga pasien pun menyerahkan tanda bukti administrasi ke perawat. Setelah diserahkannya surat tanda administrasi, dokter pun melakukan tindakan operasi kepada pasien. Baik, sudah siap semua ya? Iya dok. Demi kelancaran operasi saat ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Operasi pun telah selesai. Bagaimana operasi anak saya dok? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah, operasi untuk anak ibu berjalan dengan lancar. Nanti setelah ini pasien akan dipindahkan ke ruang bugenvil oleh perawat yang bertugas. Baik dok. Kalau begitu saya permisi dulu ya ibu. Pasien diantarkan ke ruangannya setelah dilakukan operasi. Mohon maaf ibu, nggak boleh surang dulu kecuali perawat yang bertugas karena pasien harus istirahat total biar cepat membaik. Baik pak, kalau begitu. Ya udah ibu, saya masuk dulu ibu. Pukul 9.30 pagi, perawat Dimas dan perawat Ati melakukan pengecekan pada pasien. Baik Ati, silakan kamu cek errornya dulu dan infusnya dulu. Baik Dimas, saya cek dulu ya. Dimas, jadi pasien sudah bergerak. Oh ya udah, saya tangan dulu. Tak lama kemudian dokter umum dan perawat lainnya datang untuk memeriksa keadaan pasien. Jangan lupa para perawat pantau terus ya kondisi pasien dan perkembangannya. Baik dok, akan kami usahakan. Alhamdulillah pasien udah mulai siuman. Aduh, saya di mana ini? Adi ini sedang di rumah sakit. Adi selesai habis operasi karena Adi mengalami kecelakaan tadi pagi. Tapi saya tidak apa-apa ya dok. Tidak apa-apa Di, jangan khawatir. Adi kan habis operasi. Cuman Adi butuh istirahat yang cukup dan asupan yang cukup. Tapi ini kok sakit ya dok, nyeri? Oke, saya kaji seperti apa ya nyerinya. Seperti ditusuk jarum dan disayat pisau. Baik, kalau begitu, kalau semisal di skala dari angka 1 sampai 10, rasa nyerinya ada di nomor berapa, Di? Angka 9. Jangan khawatir, Di, itu soal biasa habis operasi. Nanti pasti ada obat rasa pereda nyerinya dari perawat yang bertugas. Iya, terima kasih dok. Tapi di mana orang tua saya dok? Saya mau ketemu.
Baik, nanti saya panggilin orang tuanya ya, Di. Para perawat, nanti jangan lupa kita akan berdiskusi oleh Dokter Ima di nurse station. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah anak ibu mulai siuman. Silahkan ibu jika ingin menemui anaknya. Baik dok, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya dok. Sama. Alhamdulillah Bu, anak ibu sudah sadar. Pastikan pasien dalam kondisi aman dan nyaman ya Bu. Kalau ada yang membuat pasien sakit, harap panggil kami ya Bu. Kami berempat akan melakukan diskusi terlebih dahulu bersama dokter umum dan dokter bedah untuk perawatan pasien selanjutnya. Bu, asupan makanan dan cairan biar halus dulu ya Ibu. Biar nanti perawat yang siang akan mengantar makanan yang ke sini Bu. Biar saya koordinir dulu. Kalau begitu kami izin keluar dulu ya Bu. Baik, terima kasih atas perawatannya. Baik Ibu. Assalamualaikum. Perawat pun keluar dari ruangan pasien untuk melakukan nurse station bersama dokter bedah dan dokter umum. Assalamualaikum semua. Maaf, saya terlambat karena tadi di jalan ada kendala. Jadi bagaimana perkembangan di Justin di ruang bugansil? Apakah ada keluhan atau ada kendala? Baik dok, ruangan di Bougainville terasa sakit di daerah jahitannya, terasa tertusuk-tusuk, skalanya 9. Jika begitu, pasien bisa disarankan untuk relaksasi atau pengaturan napas. Jika bergerak, beri anjuran untuk pengompresannya. Betul, pengaturan nafas bisa berfungsi sebagai pengalihan rasa nyeri atau sakit terhadap Justin. Jangan lupa untuk merawat lukanya dan berikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Bisa dianjurkan dengan perubahan posisi dan mobilisasi yang untuk menghindari hipoxia jaringan setiap 2 jam sekali yang bisa dibantu oleh perawat yang bertugas. Dan untuk melakukan aktivitas seperti ke kamar mandi atau jalan-jalan harus didampingi oleh keluarganya atau perawat yang bertugas. Baik, hal tersebut merupakan hal yang wajar ya bagi pasien karena pasien baru saja selesai operasi dan itu tidak perlu dikhawatirkan. Dan untuk terapinya bisa diberikan obat analgesik. Nah, untuk terapi obatnya juga bisa diberi injeksi Aternia yang 500 gram 3 kali sehari, Cantidin yang 20 gram 2 kali sehari, dan Ceftriaxone yang 1 gram 2 kali sehari. Nanti juga para perawat bisa koordinator yang shift siang tentang pemberian injeksinya ya. Nah, untuk perawatnya juga usahakan selalu dicek infusnya ketika kosong diganti ya. Baik, sudah clear semua ya. 30 menit lagi kita visit ke pasien. Kalau begitu, saya permisi keluar dulu ya. Saya juga permisi keluar dulu ya. Ya dok, terima kasih dokter. Baik, kalau begitu Setelah melakukan Assalamualaikum. diskusi bersama Mari, Dok. dokter, perawat pun melakukan diskusi sesama perawat. Mas, nanti pasien diarahkan untuk relaksasi dan pengaturan napas. Kalau ada yang bengkak, bisa dianjurkan untuk mengopresnya. Iya baik. Nah ini injeksinya ada yang 3 dan 2 kali ya. Saya nanti akan mengarahkan kepada perawat yang bertugas pada siang hari ini untuk mengantarkan makanan dan minuman ke ruangan Bougainville. Dan jangan lupa juga ya perawatan lukanya, serta berikan juga edukasi pada pasien dan keluarga mengenai perubahan posisi setiap 2 kali sejam. Dan untuk aktivitas seperti ke kamar mandi harus didampingi keluarganya. Baik, kalau begitu saya dengan perawat Dela permisi dulu. Assalamualaikum. Setelah diskusi, selanjutnya pergantian shift siang dan perawat mengantarkan makanan pada pasien. Assalamualaikum Bapak. Baik, mohon maaf di sini saya sebagai perawat shift pagi akan segera digantikan dengan perawat shift siang Bapak. Baik, perkenalkan saya Ulfa. Baik, perkenalkan saya Putri. Perkenalkan saya Dila. Saya Firda dan kami berempat bertugas pada siang hari ini menggantikan tugas perawat shift pagi. Baik. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bapak. Assalamualaikum. Baik, Bapak sudah dijelaskan oleh perawat sebelumnya bahwa makanan dan minuman ini akan diberikan saat perawat shift yang bertugas. Ini makanan dan minuman untuk pasien ya Bapak. Baik Bu. Terima kasih Bu.
Baik, sama-sama. Kalau begitu saya dan perawat kita izin keluar. Salam. Adik Istin, bagaimana kondisi hari ini? Apakah ada keluhan atau rasa sakit yang dirasakan? Ya, ada di sekitar jari masih terasa nyeri. Nah, nanti adik bisa melakukan pernapasan mandiri ya. Cukup tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan lewat mulut ya, Dik. Dan untuk Bapak dan Ibu mohon dibantu dan diarahkan pengaturan nafas setiap 30 menit sekali. Ya Ibu. Kalau ada keluhan, segera hubungi kami berdua atau perawat shift yang lainnya ya Bapak Ibu. Baik. Kami berdua permisi ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dok. Benar dengan adik istri dari Batu Putih. Bagaimana keadaannya sekarang, Di? Sudah ada yang Baik, kalau begitu saya izin periksa dulu ya. Baik, Dok. Baik, Bapak, Ibu, pasien dana pemulihan. Bapak dan Ibu bisa membantu pasien untuk melakukan perubahan posisi dan mobilisasi untuk menghindari hipoksia jarinya. Baik, Sus. Baik, alhamdulillah untuk pemeriksaan adik Justin ini semuanya normal ya. Dan untuk obatnya nanti bisa diambil di nurse station ya Bapak, Ibu. Baik, Dok. Baik, kalau begitu mungkin saya rasa cukup ya. Nanti adik Justin jangan lupa obatnya diminum secara teratur. Istirahatnya juga harus cukup ya. Dan makanan yang diantar nanti makannya sudah diantar kan? Nanti minta tolong usahakan habis dan harus lahap ya, Dik. Baik, kalau begitu saya izin permisi dulu ya Bapak, Ibu. Baik, Dok. Terima kasih, Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Pak, Bu, saya di sini akan melakukan kondisi dan perawatan lukanya. Iya, Dik. Perawatan lukanya sudah selesai. Saya pergi dulu ya. Pukul 14.30 perawat melakukan injeksi pada pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktunya injeksi ya. Jadi injeksi akan diberikan sebanyak 3 kali. Waktu injeksi harus tetap tenang dan tarik nafas sedalam-dalamnya untuk meminimalisasi rasa sakit. Baik, sudah selesai ya. Nanti kalau ada keluhan segera hubungi saya atau perawat shift lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pukul 16.45 perawat melakukan pemeriksaan kembali. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Permisi ya Pak Ibu. Yes, Gus. Bagaimana kondisi saat ini, Di? Apakah ada perubahan dari sebelumnya? Ya, rasa sakit di jantungnya sudah ada perubahan. Tadi saya sudah minum obat dan gas injeksi. Bagus, jadi kalau begitu saya akan melakukan TD ya. Apakah adik bersedia? Baik, Di. TD-nya normal ya, Di. Nah, saya lakukan injeksi yang kedua ya, Di. Sudah selesai ya, Di. Kalau begitu kami berdua izin pamit pulang dulu ya, Di. Jangan lupa makanan dan minumannya dihabiskan ya dan istirahat yang cukup. Baik, Sus. Kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Setelah pukul 18 perawat melakukan pertukaran shift. Assalamualaikum. Ibu, jadi saat ini adalah pergantian shift ya Ibu.
petugas saya dan rekan-rekan saya dari shift siang sampai shift sore akan digantikan oleh perawat shift malam ya Ibu. Jadi kalau begitu saya izin keluar dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Baik Bu, perkenalkan nama saya Amel, saya Diana, saya Putri, dan saya Citra. Kami berempat adalah petugas yang akan bertugas pada malam hari ini sampai besok pagi ya Bu. Jika pasien mengalami masalah atau ada keluhan bisa langsung segera hubungi kami. Sekedar mengingatkan, untuk makanan dan minuman pasien akan diberikan nanti sekitar pukul 7.30 ya Ibu. Baik, terima kasih banyak. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya, karena kami berempat akan melakukan diskusi bersama dokter dan ahli gizi untuk perawatan terutama gizi dan nutrisi yang harus dipenuhi untuk anak ibu. Kami permisi dulu ya. Diskusi dokter dan perawat. Waalaikumsalam. Maaf ya dibuat menunggu, soalnya tadi ada urusan mendadak gitu. Tidak apa-apa Dok, kita juga baru sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana perkembangan pasien atas nama Justin di ruang Bougainville? Alhamdulillah, sesuai dengan pemeriksaan yang saya lakukan tadi pagi, keadaan adik Justin di ruang Bougainville cukup membaik dan sangat normal. Saya juga mendapat informasi dari perawat yang bertugas dari tadi pagi sampai sore hari ini bahwasanya adik Justin sudah membaik dari sebelumnya, seperti rasa kramnya, rasa pusingnya, juga rasa sakitnya itu sudah lumayan berkurang. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Dokter Ima. Dan bagaimana pendapat Anda, Dokter Ika, tentang nutrisi dan gizi pasien atas nama Justin? Untuk kebutuhan nutrisi dan gizi pada pasien Justin itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung tinggi kalsium, terus karbohidrat juga, dan juga omega 3 ya. Kalau boleh tahu pantangan untuk makanan dan minumannya apa saja ya? Untuk pantangan makanan dan minumannya itu pasien dianjurkan tidak makan makanan instan dulu seperti sosis, keju, dan untuk minumannya itu ya jangan minum teh, kopi, dan apalagi minuman bersoda itu tidak dianjurkan sama sekali. Tuh. Baik, dokter akan kami beri edukasi kepada pasien dan keluarga pasien. Dan jangan lupa semua para perawat tetap memeriksa dan memantau keadaan pasien atas nama Justin, dimulai dari TD-nya, suhu tubuhnya, dan melakukan injeksi, dan jangan lupa juga diganti infusnya. Dan untuk para perawat juga jangan sampai ceroboh ya saat melakukan pemeriksaan terhadap pengaturan nafas serta mobilisasi posisi tidur, karena mobilisasi itu tidak dianjurkan jika dilakukan di area atau di wilayah bagian jahitan operasi atau operasi itu sendiri. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Bagaimana dokter? Jadi ini udah clear ya, udah clear. Kalau udah clear, saya permisi keluar dulu ya. Saya juga ya. Baik. Mari dok. Mari Setelah semua. diskusi bersama dokter, selanjutnya diskusi bersama perawat. Untuk pemeriksaan bersama Dokter Rika itu akan didampingin oleh saya dan Putri ya. Ya, jika untuk pemeriksaan dengan dokter Ina akan didampingi oleh saya dan juga Mel. Nanti jangan lupa saat melakukan pengaturan nafas dan pergantian posisi untuk tidak melakukan di area bagian operasi ya, seperti apa yang dikatakan oleh Dokter Ima tadi. Dan untuk pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, pemberian injeksi, dan mengganti infus pada pasien diusahakan untuk maksimal mungkin ya. Baik, saya akan bertugas untuk meriksa tekanan darah dan suhu tubuh pasien. Iya, dan saya akan melakukan injeksi dan menggantikan infus. Baik, kalau sudah semua, 5 menit lagi Dokter Rika akan melakukan visit ke ruang pasien. Untuk Citra dan Putri dipersiapkan semuanya. Saya dan Diana akan keluar terlebih dahulu. Bagaimana Putri? Sudah siap semua kan? Kalau sudah siap, kita langsung menemui Dokter Rika untuk ke ruangan. Baik, Setelah itu, dokter gizi melakukan pemeriksaan ke ruang pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat malam.
Apa ada keluhan? Sudah enakan dok, cuma tadi agak tidak nafsu makan. Apa yang membuat adik tidak nafsu makan? Saya bosan dok, makanannya cuma itu-itu saja. Saya kan pengen makan sosis dan coklat. Aduh, enak sekali itu emang. Tapi untuk saat ini adik nggak boleh konsumsi makanan seperti itu. Karena kalau konsumsi makanan seperti itu, adik nggak bakalan cepet pulih. Ya. Baik dok. Dan untuk ibu, tolong dijaga ya pasien makanannya. Nggak boleh nurutin apa yang dibawa pasien ya, biar cepet pulih. Oke. Baik dok. Saya rasa cukup untuk saat ini. Saya izin permisi dulu ya. Akan dilanjutkan pada perawat-perawat yang akan memeriksa anak ibu. Terima kasih. Permisi. Selamat malam ibu. Baik ibu, ini makanan dan minuman untuk malam ini ya. Mohon ibu untuk membantu pasien usahakan dihabiskan ya. Kalau begitu saya izin memeriksa tekanan darah dan suhu tubuh pasien ya. Mohon maaf ya adik. Saya periksa suhu tubuh dan setelah itu tekanan darah adik. Alhamdulillah semuanya normal. Baik, saya izin memberi injeksi ya ibu. Iya silakan. Tetap kedai ya adik. Tarik nafas dalam-dalam. Baik, semuanya selesai. Kalau begitu kami izin pamit dulu ya Bu. Pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan oleh Dokter Ima dan perawat yang lainnya yang bertugas. Assalamualaikum. Keesokan harinya dokter melakukan visit pada pasien. Assalamualaikum. Saya sendiri dulu ya Di, mohon maaf. Bagaimana kondisi adik setelah melewati rawat inap? Sudah enakan dok. Alhamdulillah, saya izin periksa dulu ya. Iya dok. Wah, alhamdulillah kondisi adiknya sudah mulai membaik. Apakah saya sudah boleh pulang? Saya sudah ingin pulang ke rumah. Ya dok, dari tadi malam anak saya meminta pulang terus dan berjanji juga akan menjaga pola makan, tidur dan istirahatnya. Sabar ya Di, tunggu sampai nanti sore setelah adik mendapatkan perawatan nanti sore. Baik dok. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Iya dok. Terima kasih. Iya, sama-sama. Pada sore harinya, dokter bedah menemui pasien yang akan pulang. Assalamualaikum. Baik, sesuai dengan pernyataan dokter Syafie tadi pagi bahwasannya Adi Justin ini meminta pulang dan ingin melakukan perawatan mandiri dengan dibantu bapak ibu di rumah. Dan untuk hasil pemeriksaan dari tadi pagi sampai sore hari ini, Adi Justin ini kondisinya sangat normal dan sangat stabil ya, jadi diperbolehkan untuk pulang. Tapi sebelum itu Bapak dan Ibu harus mengurus segala administrasi ke ruang administrasi ya Bapak Ibu agar mengurus surat persetujuan bahwasanya adik Justin ini sudah diperbolehkan untuk pulang. Baik dok. Bapak Ibu jangan lupa obatnya bisa diterus di apotek untuk diminum ya. Baik sus. Dan untuk pemeriksaan lebih lanjut, adik Justin ini harus melakukan check up setiap sekali seminggu ke rumah sakit ya Bapak Ibu. Baik dok. Baik, kalau begitu segala urusannya segera diurus ya agar adik Justin cepat pulang ke rumah dan melakukan perawatan mandiri. Baik dok. Kalau begitu saya dan perawat kita izin keluar dulu ya Bapak Ibu. Kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian keluarga pasien mengurus berkas kepulangan. Baik Ibu, boleh saya lihat? Baik, di sini Ibu terdaftar selama 3 hari dalam rawat inapnya dan sampai hari ini anak
Jadi perawatan anak ibu hanya selama 2 hari. Sisanya uang akan transfer di rekening ibu. Bisa ditulis di kertas ibu untuk nomor rekeningnya. Baik ibu, saya proses terlebih dahulu surat persetujuan pulangnya ya. Atas nama Ibu Unpar, ini Bu atas surat persetujuan pulangnya ya. Terima kasih. Sama-sama, habis ini Ibu menemui perawat yang bertugas hari ini ya. Dan setelah itu pasien akhirnya pulang.